rilis inflasi di bulan Januari, apakah menurut Anda ini juga mewarnai pergerakan IHSG di sesi kedua? Ya kalau kita lihat kan memang, data inflasi juga berpengaruh ya pada pergerakan hari ini kan karena hari ini ada data rilis PMI dan juga inflasi. Jadi kalau kita lihat untuk PMI dari manufaktur Indonesia sendiri ini sudah 29 berturut-turut ini positif ya, atau berada di atas ekspansi yang naik dari 52,2 menjadi 52,9. Begitu juga terhadap data inflasi, kalau kita lihat juga memang berpengaruh positif terhadap pergerakan ISG dan juga rupiah hari ini. Nah ini menarik untuk dari para pelaku pasar ya kalau kita lihat untuk bisa mengembalikan volatile yang ada di bursa saham di perdagangan hari ini hingga akhir pekan. Baik, dan bagaimana dengan rilis kinerja bank? Kita lihat beberapa bank big caps ini sudah melakukan rilis, begitu bahkan juga banyak yang mencetak laba all time high. Dan kita lihat juga Bank BSI ini juga sudah rilis kinerja yang cukup moncer, tapi ternyata tidak bisa untuk menopang pergerakan sektor perbankan hari ini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kan memang dari Bank BCA, Bank BRI, kemudian ada BRI, apalagi Mandiri, yang dimana labanya di tahun 2023 itu adalah rekor tertinggi selama 25 tahun dia berdiri. Kemudian juga yang baru rilis adalah Bank Syariah Indonesia yang dimana tadi disebutkan naik sekitar 33% atau setara dengan 5,7 triliun per tahun atau sepanjang tahun 2023. Jadi memang pergerakan sektor keuangan hari ini dipengaruhi terutama dari global ya untuk koreksinya hari ini sayangnya kalau kita lihat kan waktu perdagangan kemarin justru memang perbankan justru paling menguat ya bahkan di 1% kalau kita lihat di sesi perdagangan kemarin. Tapi sayangnya setelah rilis The Fed menahan suku bunga tidak sesuai dengan ekspektasi pasar yang dimana suku bunga ini berpengaruh atau sangat dekat sekali dengan sektor keuangan sehingga menunjukkan respon yang negatif. Tapi kalau kita lihat ini hanya secara jangka pendek aja nih. Nah, untuk jangka panjangnya tetap balik lagi pada kinerja perbankan masing. Justru koreksi hari ini bisa dimanfaatkan untuk pembelian kembali bagi para investor di mana kita harus beli ketika jatuh harganya dan nanti jual ketika sudah mencetak laba lagi dan juga mencetak pertumbuhan kinerja saham yang lebih baik lagi. Baik, apakah Anda lihat di akhir pekan besok ini mungkin saham-saham perbankan akan segera rebound? Ya kalau kita lihat dari perdagangan hari ini hanya di sesi 1 dan juga lanjut di sesi 2 memang hanya Bank BCA dan juga Bank BRI ya kalau kita lihat Bank Mandiri dan juga Bank BNI di sini masih terkoreksi. Tapi kalau kita lihat di sini untuk kinerjanya atau untuk pergerakannya ini hanya koreksi secara jangka pendek aja ini. Jadi seharusnya pada pekan esok dikarenakan tadi ada rilis PMI, kemudian inflasi yang positif, kemudian kalau kita tambah nih di mana nantinya untuk dari perbankan sendiri kan kita sudah melihat bahwa untuk sektor pertumbuhan kredit perbankan itu per Desember itu naik di 10,3%. Dan untuk target di tahun 2024 itu sekitar 10 hingga 12% atau 12% bahkan hingga 14% ya kalau kita lihat sepanjang tahun 2024. Nah, hal ini harusnya menjadi sentimen positif dan akan membuat atau berdampak pada sektor keuangan bisa menguat hijau hingga akhir pekan. Baik, selain perbankan, sektor apa lagi yang menurut Anda masih layak diperhatikan terutama di era suku bunga tinggi ini? Ya sebenarnya kalau untuk di era suku bunga tinggi itu yang paling menarik justru memang adalah sektor perbankan ya. Karena ketika suku bunga tinggi itu biasanya DPK atau dana pihak ketiga dari perbankan ini justru akan meningkat dan bisa meningkatkan juga NPM-nya mereka masing-masing ya kalau kita lihat atau net income-nya. Tapi kalau kita lihat di mana memang selain dari sektor perbankan bisa juga melihat dari sektor yang defensif ya atau yang bisa terbilang aman ketika suku bunga naik atau suku bunga turun atau suku bunga istilahnya bertahan itu justru berada di sektor konsumer. Jadi untuk suku bunga tinggi yang paling menarik atau yang berpengaruh biasanya ada sektor perbankan, tapi untuk defensifnya kita bisa memilih di sektor consumer goods. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan oleh Apindo, ekonomi global ini masih cukup menantang. Anda lihat seperti apa potensinya untuk sektor manufaktur di bursa domestik? Ya sebenarnya kalau kita lihat untuk manufaktur di dalam negeri itu berbeda ya kalau kita lihat dibandingkan dengan perekonomian yang di US ataupun di China. Di China sendiri aja masih berada di area konstruksi di level 49 dan bahkan tadi kan sudah rilis juga PMI size in China sendiri ya. Itu tidak berubah berada di level 50,8. Tapi kalau kita melihat dari dalam negeri sendiri untuk Indonesia di mana IMF juga memprediksi bahwa pertumbuhan Indonesia masih berada di level 5% sesuai dengan target dari Kementerian Keuangan
juga di tahun 2024, target kita pertumbuhannya sekitar di atas 5% juga seperti tahun 2023. Kemudian kalau kita lihat di mana transaksi atau perekonomian Indonesia cukup baik, inflasinya masih cukup terjaga, PMI-nya 29 bulan berturut-turut itu kita tuh ekspansif atau berada di level terakhir per Januari 52,9, naik dari 52,2. Kemudian kalau kita lihat juga transaksi itu bisa melihat atau perputaran uang dari pertumbuhan kredit yang ada di Indonesia. Pertumbuhan kredit perbankan kita ini cukup baik, menandakan bahwa tingkat konsumsi kita atau perputaran uang kita ini masih cukup baik. Nah, seharusnya ini akan menjadi hal yang positif untuk di dalam negeri dan juga termasuk sektor-sektor manufaktur seperti ada semen, kemudian juga ada beberapa jasa industri yang termasuk untuk kontribusi dari otomotif, kemudian dan juga beberapa dari yang berkontribusi terhadap infrastruktur. Baik, secara fundamental Anda melihat seperti apa untuk sektor manufaktur kita? Ya sebenarnya kalau untuk fundamental di sektor manufaktur ini kan banyak ya sebenarnya ya kalau kita lihat, jadi bukan hanya dalam satu bisnis saja. Ada yang bisnis termasuk di bisnis kendaraan, kemudian ada bisnis yang pasar seperti semen, kemudian ada juga pulp and paper. Jadi memang banyak industrinya. Jadi kalau kita ngomong masalah fundamentalnya, kita harus ngecek dulu nih masing-masing dari sektornya, atau kalau mau paling mudah dari price earning ratio-nya secara sektoral sebelum melihat dari emiten masing-masing. Tapi kalau untuk melihat secara gampangnya nih dari fundamental, sisi baiknya dari mana, kita bisa lihat dari pertumbuhan laba yang nanti akan rilis di kuartal 4 2023 atau di bulan-bulan ini ya, yang akan segera merilis laporan keuangan sepanjang tahun 2023. Kalau labanya naik dan juga harganya fairnya masih murah secara sektoralnya, nah itu bisa menjadi bahan pertimbangan.